found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mulita. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 20010420001, mata kuliah Ekonomi Teknik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ongkos dan biaya. Yang pertama itu menurut bahasa Indonesia, biaya itu artinya cost dan biaya atau beban itu artinya expense. Selanjutnya itu menurut akuntansi, yang pertama itu cost, artinya biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat atau servis potensial di waktu yang akan datang, dan karena itu dalam neraca balance sheet. Yang kedua itu ada expense. Expense itu adalah pengeluaran yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu prestasi. Karena tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang, maka tempatnya itu ada di laporan laba rugi atau income statement. Selanjutnya itu ada klasifikasi biaya. Yang pertama itu klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada biaya produksi. Biaya produksi itu artinya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Yang kedua itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam menjual suatu barang dan jasa. Dan yang ketiga itu ada biaya administrasi. Biaya administrasi itu adalah pengeluaran untuk menjalankan kebijaksanaan. Dan yang terakhir itu ada biaya keuangan. Biaya keuangan itu adalah bagian pengeluaran yang dikaitkan dengan upaya mencari dana. Selanjutnya, yang kedua ada klasifikasi berdasarkan unsur-unsur. Yang pertama itu ada bahan langsung. Bahan langsung itu artinya yaitu bahan baku yang merupakan bagian integral dari produk jadi. Yang kedua itu ada upah langsung. Upah langsung itu seperti upah tenaga kerja langsung untuk keperluan komponen produk jadi. Yang ketiga itu ada biaya umum pabrik atau biaya overhead, yaitu mencakup segala bahan, upah tidak langsung, serta biaya produksi yang tidak langsung yang dapat dibebankan pada satuan pekerjaan atau produk tertentu. Contoh dari yang tadi itu misalnya kita akan membuat keripik pisang. Bahan utamanya itu bahan langsung itu yaitu pisang, dan upah langsungnya itu adalah upah yang langsung kita berikan kepada pekerja. Dan biaya umum pabrik atau biaya overhead itu misalnya seperti kita membeli makanan dan minuman kepada pekerja saat mereka bekerja, dan biaya lainnya itu sudah termasuk dalam biaya umum pabrik atau biaya overhead. Selanjutnya itu yang ketiga ada klasifikasi biaya berdasarkan produk, yaitu ada dua. Yang pertama klasifikasi langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu adalah biaya yang dibebankan kepada produk tanpa memerlukan alokasi yang lebih lanjut. Dan yang kedua itu ada tidak langsung, yaitu biaya yang dialokasikan. Selanjutnya itu ada klasifikasi berdasarkan dibebankan kepada pendapatan. Yang pertama itu ada biaya produk, yang artinya biaya-biaya yang dimasukkan pada perhitungan biaya produksi. Biaya produk termasuk dalam persediaan dan dalam harga produk penjualan apabila produknya dijual. Selanjutnya itu ada biaya periode, yaitu biaya yang berkaitan dengan perjalanan waktu dan bukan dengan jumlah produk. Biaya ini ditunjukkan pada perhitungan rugi atau laba. Selanjutnya itu yang kelima ada yang namanya klasifikasi berdasarkan volume, yaitu ada dua. Yang pertama variabel dan tetap. Variabel ini adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan kegiatan yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada tetap. Tetap adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya sekalipun volumenya berubah. Selanjutnya itu ada opportunity cost atau biaya kesempatan. Yang pertama itu jika suatu keputusan telah dibuat, maka manfaat dari alternatif lainnya akan hilang. Selanjutnya yang kedua, manfaat yang hilang ini karena ditolaknya alternatif yang lain disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost.
Hal ini penting dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu seperti Badu ditawari menjadi manajer toko dengan gaji sebesar 50 juta setahun. Pada saat ini ia memiliki toko yang memberikan keuntungan sebesar 58 juta setahun. Bila ia menerima tawaran tersebut, tokonya dapat dijual seharga 115 juta. Itu adalah contoh dari opportunity cost itu, yaitu biaya kesempatan. Selanjutnya itu ada production cost. Yang pertama itu definisi dari production cost itu sendiri, yaitu production cost adalah semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Yang selanjutnya itu ada komponen utama dalam production cost adalah direct material dan direct labor. Rumusnya itu seperti direct material ditambah dengan direct labor sama dengan prime cost. Selanjutnya itu di samping itu terdapat komponen biaya yang disebut dengan production overhead. Selanjutnya itu production overhead. Pengertian dari production overhead ini adalah biaya-biaya yang diperlukan di dalam proses produksi di luar dari direct material dan direct labor cost. Termasuk di sini adalah indirect material, indirect labor, depresiasi dan amortisasi, serta tenaga listrik dan lain-lain. Rumusnya itu seperti direct material ditambah dengan direct labor ditambah production overhead menjadi production cost. Selanjutnya prime cost ditambah production overhead menjadi production cost. Selanjutnya itu contoh dari production cost yang tadi itu. Yang pertama itu kita mengambil kasus dari Astra Honda Motor yang memproduksi dan menjual sepeda motor. Komponen production cost untuk sepeda motornya adalah yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua komponen jadi yang dibeli dari luar, yang ketiga tenaga kerja langsung, yang keempat itu production overhead yang antara lainnya terdiri dari bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, depresiasi mesin, pabrik dan bangunan, tenaga kerja, tenaga listrik, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk memproduksi sepeda motor ini. Tadi kan kita sudah membahas tentang production cost, baik dari pengertian dan contohnya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang non-production cost. Pengertian dari non-production cost itu sendiri adalah semua biaya yang diperlukan di luar kegiatan produksi. Kegiatan ini antara lain berupa kegiatan pengadaan logistik, HRD, finance, engineering, sales, marketing, dan lain-lainnya. Non-production ini dinamakan biaya penjualan dan administrasi atau selling and administrative expense, atau juga disebut dengan operating expense atau operating overhead. Rumusnya itu seperti production cost ditambah dengan operating expense menjadi total cost, atau disebut juga sebagai manufacturing cost ditambah dengan operating expense menjadi total cost. Yaitu ada cost, rumusnya ada TCX sama dengan FC ditambah VCX, yang dimana TCX itu tadi adalah total cost untuk membuat produk sejumlah X, dan FC itu adalah fixed cost. VCX adalah variabel cost, jumlah ongkos variabel untuk membuat X produk. Cost, ongkos rata-rata per unit produk adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output, atau secara matematisnya dapat dinyatakan dengan ACX sama dengan dibagi TCX per X, yang dimana ACX itu adalah ongkos rata-rata per unit, TCX itu adalah ongkos total untuk X unit output, dan X-nya itu adalah jumlah outputnya. Cost,
Average cost biasanya merupakan fungsi variabel dari jumlah output dan besarnya akan turun dengan naiknya jumlah output. Hal ini disebabkan karena semakin banyak output yang dihasilkan, maka tetap akan terdistribusi pada jumlah produk yang semakin banyak. Akibatnya, ongkos tetap persatuan produk atau produk akan turun. Hubungan ini adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang disebut dengan skala ekonomis atau economics of scale. Apabila ongkos total dianggap fungsi kontinu dari output X, maka turunan dari ongkos total terhadap X itu disebut ongkos marginal atau dinyatakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.